Oke. Ini udah mulai nih. Udah Mas. Udah, oke. Selamat datang semuanya di channel ini lagi, Pelajar Garis Lucu dengan MC yang berbeda dan tamu yang sama. Iya. Emang sama semua Mas. Dari dulu ya sama juga. Sama aja ya. Sama Oke. aja dari awal. Oke, kali ini sobat pendengar kita akan membicarakan sesuatu yang lagi hits, lagi booming dan lagi bikin gempar se-Indonesia. Ya, benar sekali. Itu- Tapi sebelum itu perkenalkan diri dulu dong. Oh iya, lupa. Masih baru. Baru. Ya, halo semuanya. Saya Dewanto Kukuh pribadi, panggil Dewa biasanya. Ya, pemula podcast. Dan hari ini saya ikut nimbrung ke mereka demi AdSense. Asik. AdSense Mas. Ada. AdSense. Itu Ya udah ada lah ya. ya. Pelat-pelat Pokoknya- Jawa itu. Mulut Jawa. Kita sobat gabut yang setiap harinya bingung mau ngapain, jadi yaudah bikin podcast biar bisa ngomong. Oke, Sama biar bersama dapat duit ya. iya bersama dua teman saya, ada Agim dan Ega Nandana Halo yang semuanya. akan berdiskusi tentang yang lagi hits ini nih, new normal. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya dulu nih, new normal nih apa sebenarnya? Paling nggak definisinya gitu loh, biar nggak apa ya, gunjang-ganjing nggak jelas gitu kan. Apa new normal? New normal itu apa? Definisinya aja dulu. Siapa yang mau jawab? Gimana? Nih? Siapa yang mau jawab? Siapa? Waduh. Ayo. Ayo, siapa ini kok kayak Iya. Kalau gue jawab, murid gitu loh. gue jawab kamus nih. Oke. Kalau dari kamus, dari secara bahasa. Satu. Dari bahasa Inggris sudah Coba, ketemu saya kan? dulu ya. Kehidupan Iya, baru. Kehidupan baru. Dari bahasa Inggris new normal itu kalau Indonesianya normal baru atau Kehidupan apa baru. ya? Ya. Iya, sesuatu yang apa ya? Normalnya tuh baru. Jadi membuat hal yang normal tapi baru. Kalau dalam bahasa Nah, kalau kalian ada Inggris. jawab, kalau dalam bahasa nih, Google Translate aja lah, nemu kalian, tenang aja. Kalau dalam Nah, yang apa namanya? Apa? Dalam segi itulah, nggak tahu namanya. New normal di dalam apa ya, WHO oh WHO. itu kan kembali ke kehidupan yang sebelumnya kita udah jalanin, yang darinya Oke. kita harus dikekang di sini, di rumah dikasih tugas, Jadi, kita kembali lagi ke sekolah. oh apa gitu. apa kasarnya gitulah. Tapi kalau Oh, gitu. definisinya Jadi kayak apa ya definisinya? Jadi kalau lihat dari definisinya tuh kayak ini solusi yang tepat nih kayaknya nih. Kembali ke kehidupan normal biasanya. Seru nih kayaknya. Ya, benar. Jadi Kayaknya. arti ini normal kan. Ada ini ya, aku dapat di sebuah laman tirto.id. Oke. Definisi new normal itu adalah skenario untuk mempercepat penanganan ini COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Dan sosial ekonomi. Oke, Nah, ini menarik. Itu menurut mana itu Mas? Kalau itu nggak tahu, saya ngambil dari ini laman tirto.id. Oh, kalau Kalau taman berita ya. beda lagi. Itu beda lagi sama menurut orang Indonesia. Menurut orang Indonesia. Menurut apa? Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, new normal itu mengembalikan perekonomian, bukan kesehatan lagi. Mereka lebih Oke. mementingkan perekonomian yang udah lama ambruk, banyak bangkrut, PHK. Mereka ingin mengembalikan itu kembali. Tanpa memikirkan aspek dari kesehatan yang sekarang masih terus naik kurva peningkatan kasus positif virus ini. Kalau kemarin itu katanya new normal bisa diterapin ketika kurvanya itu udah di puncak, udah sampai atas mentok,
atau udah sampai klimaks itu kita baru bisa menerapkan yang ada new normal untuk menurunkan kurvanya. Tapi sekarang itu enggak, Mas. Kurva itu masih terus menaik, Iya sih. naik. Iya. Kita masih belum bisa dikatakan puncak-puncaknya, ini masih proses untuk menuju ke puncak ini ya. Nah ini sebenarnya strategi apa gitu loh yang diterapkan gitu kan? Maksudnya ini kan seru nih kayaknya new normal ini. Tapi strategi apa yang diterapin? Kenapa ekonomi yang terlebih dahulu didahulukan gitu kan? Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, itu saya juga nggak paham ya. Gimana Nah, apa namanya? Pengennya pemerintahan kita sampai banyak organisasi yang bukan banyak sih. Nggak tahu banyak apa enggak. Salah satunya adalah salah satunya ada yang tidak bukan ya tidak setuju, yang menolak adanya new normal. nah ini nih yang menarik. Kalau dilihat-lihat selama kita lihat tadi ya dari definisi, secara bahasa itu kayaknya seru nih. Ini solusi yang bagus kayaknya. Tapi kenapa banyak yang menolak? Sebenarnya yang dilakukan di new normal ini apa ini? Ini yang harus kita cari. Penting nih. Kalau menurut saya sih new normal sendiri itu bisa diterapkan ketika kurva atau apa namanya populasi sampai apa namanya Pelan om. Tenang. data tenang. data Statistik. COVID-19 itu turun, bukan berada di puncak klimaks, tapi ketika turun gitu loh. Nah, ketika Anti turun klimaks. tersebut, nah otomatis kan pandemi COVID-19 kan sudah mulai mereda gitu kan. Lah kita itu kembali kepada kehidupan aktivitas normal kita yang dibawa ke dalam kehidupan normal Oh, kita. Itulah new normal. itu menurut Ega ya. Berarti ya ini ya. Ini menurut saya. menurut harusnya kayak gitu ya menurut Iya. Ega nih sebagai rakyat biasa gitu loh. Ini kan kata-kata Sebagai aspirasi rakyat para pelajar kecil, di sini. Dan ini kalau Iya. Aspirasi doang nih, udah ya. Clear. Aspirasi doang. Oke. clear. Ya, Terus lanjut. ini kalau dibuat apa ya sedikit lucu-lucuan gitu kan, kalau artinya new normal itu kan, new itu kan baru, normal itu kan waras gitu kan. Woi, waras. Sembuh. Waras. Jadi Sembuh. baru waras. Balik semula. Siap. Baru waras. New normal. Oke. Waras. Berarti emang seharusnya itu ini menyembuhkan ya harusnya. Maksudnya menyelesaikan masalah yang terjadi harusnya kan. Iya, benar. Nah, kita kembali lagi. Programnya apa yang dilakukan di new normal kira-kira? Kalau programnya Paling enggak apa ada new normal sumbernya ada enggak? kalau Mungkin nemu gitu. Kalau cinta yang tak lihat ada udah maksudnya aku bingung ngomongnya apa. Tenang. Itu skenario pemerintah itu udah ada skenarionya. Iya. Tanggal Juni tanggal 1 apa 3 gitu. 1 apa 3 itu kan. Mall itu sudah dibuka. Dibuka secara umum. Tapi perasaan dari kemarin ya udah dibuka. Udah dibuka ya. Udah rame-rame aja. Udah buka kan? Sudah. Baju lebaran laris. Makanya baju kan lebaran laris. berarti ini normal ya udah dari kemarin lu. Berarti PSBB buat apa? Mungkin pemerintah terlalu tergesa-gesa untuk menerapkan new normal, padahal tingkat COVID-19 ini masih terus meninggi gitu. Dan Bapak Anies Baswedan ya, gubernur Jakarta gitu kan, ibu kota Jakarta itu mengatakan bahwa
mall dibuka pada tanggal 5 Juni itu hanya sebuah mimpi gitu. Iya, kayaknya apa ya? Sebenarnya lucu aja gitu kalau kita lihat apa new normal yang dilakukan ini tanpa adanya hal-hal yang diperhatikan kayaknya ya. Ya benar Kayak kurang. sekali. Iya, Nah, Karena syarat-syarat negara syarat syarat apa mas? apa nih? Syarat new normal nih apa nih? Syarat kalau Syarat menurut normal penting. tadi menurutku saya dengar di CNN ya, Heeh. Apa aja tuh? CNN. ada Ada beberapa CNN. ada beberapa apa namanya syarat dalam dalam new normal sendiri. Syarat the new normal. Tapi ini versi WHO. Oke. Boleh Ada nih. 6 syarat untuk the new normal versi WHO. Yang pertama itu ada transmisi virus corona sudah dikendalikan. Jadi virus corona ini sudah dikendalikan. Ya benar saya saya katakan tadi itu loh, harus turun terlebih dahulu baru kita bisa melakukan the new normal. Kemudian yang kedua itu kapasitas sistem kesehatan. Nah, di sini nggak cuma rumah sakit aja sih, semua ya semuanya itu harus harus bisa punya wilayah untuk karantina, tempat untuk karantina, Karantina. obat-obat. sejak Ini kapan gitu loh. gimana lagi? Karantina. Karantina. Kemudian Ya, saya lanjut. lanjut. Obat-obat yang memadai dan sebagainya. Kemudian adalah risiko penularan wabah yang sudah terkendali. Jadi risiko penularan COVID-19 ini sudah harus bisa dikendalikan. Mana yang high risk atau yang tinggi risk itu apa ya? Saya lupa bahasa Inggrisnya. Resiko. Resiko tinggi. Yang memiliki resiko tinggi itu harus tahu ya daerah mana, apa ibu kota mana, dan sebagainya. Kemudian pencegahan di lingkungan kerja. Nah itu harus benar-benar ada gitu kan, pencegahan di lingkungan kerja seperti social distancing, jarak dan sebagainya. Kemudian adalah yang kelima, mencegah kasus impor virus corona. Waduh, salah ngomong nih orang kayaknya nih. Impor. Enggak bener ya. Bener nih. Serius nih. Impor Iya, virus benar. corona. Iya, harus terus dipantau gitu. Oh. Karena itu ya gimana lagi, itu adalah gerbang utama virus corona ini masuk ke Indonesia. Dari importir gitu ya. Dari importir kan banyak kan sekarang. Oke. Bapak Luhut Panjaitan mau mengirimkan TKA Cina ke sini 500 orang padahal lagi serius-seriusnya virus corona. kan kayak seperti yang tak bilang tadi, mereka kan lebih penting ya, yang penting ekonominya maju, biarlah rakyatnya udah gak ada bisa cari lagi. Ya, Dari TKA aja masih banyak yang kalau pengen. salah sih, emang nggak salah sih sebenarnya, tapi ya gimana lagi, kasihan gitu kita di negara tertindas, di negara sendiri dulu. Wow. Semakin Terus keras yang pembahasan terakhir kita nih. lama-lama ya. Iya. Apa syarat terakhir? Yang terakhir itu melibatkan masyarakat ke dalam transisi the new normal. Jadi masyarakat itu harus benar-benar dilibatkan, menerapkan ini, menerapkan itu. Kan itu syarat-syarat. 6 syarat penting juga syaratnya. Nah, kalau dilihat nih di Indonesia dulu nih, biar nggak jauh-jauh ya. Nah, di Indonesia ini kira-kira apa ya? Dan kira-kira deh di berita-berita ini sudah keluarkah apa kayak pemberitahuan bahwa new normal ini sudah diterapkan? Atau masih imajinasi, rencana-rencana gitu kan? Apa gimana nih new normal di Indonesia? Jangankan dapat informasi juga di sini di CNN Indonesia juga sama. Syarat the new normal versi pemerintah. Ada juga ternyata. Ada juga. Saya lihat di YouTube ini.
Oh gitu. Coba. Syarat Sikat. ada 3, ya. Ada 3 apa namanya syarat-syarat di syarat the new normal versi pemerintah. Yang pertama adalah syarat mutlak. Nah, apa itu? Syarat mutlak. Wajib Ya, dilaksanakan berarti ya, mutlak ya. Gimana tuh isinya? oke. Ini adalah epidemiologi. Paham nggak tuh? Kalau nggak paham, Waduh. cari di Google ya, pendengar-pendengar. Oke, cari Ya, lagi nih. Cari di lagi. Google Ayo Kim, semangat Kim. atau yang tahu komen di komentar di kolom komentar ya. Yaitu Ya syarat Allah. pertama adalah syarat epidemiologi. Mana itu Ini nih bahasanya orang IPA ya RT gini. itu apa maksudnya? apa apa namanya? Bukan sampai lupa saya. Yang dimana kasus corona itu harus apa? RT itu apa ya? Semakin Rata-rata. hari selama 2 minggu itu tidak ada penambahan positif corona. Jadi benar-benar selama 2 minggu atau 3 ke depan itu tidak ada penambahan, ya hampir sama lah. Tidak ada penambahan. Hampir sama ya. Berarti harus mengendalikan Ya, situasi. mengendalikan Iya. situasi. Kemudian ada kapasitas sistem pelayanan kesehatan, sama lah, sama dengan yang versi WHO gitu kan. Ada rumah sakit, kemudian IGD-nya diperbesar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah surveillance. Tuh, apa itu? Surveillance. Baru ini kayaknya. Nah, itu dijelaskan tuh. Surveillance itu apa nih? Kepo nih semuanya tadi. Aku Makin juga, kepo aku nih. juga. Aku Jadi mah orang apa? surveillance itu surveillance adalah kemampuan pemerintah dalam apa namanya? Pemeriksaan kesehatan. Oke. Terus Jadi ada lagi syarat kemampuannya sudah itu doang. itu. Jadi kemampuan Jadi apa? iya, kemampuannya itu harus minimal itu 10 hingga 12.000 tes per hari. Syarat ini Oh, normal versi pemerintah oke. Sebenarnya sama ternyata ya. Memang dan sudah syarat dari ditetapkan. Nah, sudah ditetapkan. iya, sudah ditetapkan. Berarti sudah mulai serius ternyata ya pemerintah dalam Iya, melakukan new normal ini ya. yes, benar sekali. Mungkin itu ya itu yang bisa saya sampaikan itu Oke. syarat-syaratnya itu Informasinya berharga juga panjang ini. sekali ya. Nggak apa-apa, ini semakin seru. Jadi kalau kita lihat syarat-syarat yang diterapkan WHO ternyata memang sudah diterapkan ternyata oleh pemerintah dan memang apa ya, kayak menyesuaikan gitu ya, tapi sama, nggak berubah gitu ya. Oke. Nah kita lihat sekarang dari segi lapangan. Nah, kita Oke. Apanya nih? Segi lapangan buat apa? nah jadi apa ya, dari segi lapangan nih kita kan apa ya, sering melihat, mendengar dan kejadian-kejadian yang terjadi paling tidak ya. Apakah sudah terpenuhi gitu kan? Kurang tahu sih Syarat-syarat saya. ini menurut kalian sudah dilakukan belum? Kalau saya sih ya sedikit mengkhawatirkan karena kelanjutan informasinya itu kan dalam CNN yang tadi ini total tes COVID-19 per 1.000 orang ini ada datanya Oke. yang dimana eh, pada tanggalnya ini Indonesia itu hanya 0,67%. Ini coba bayangkan total tes per 1.000 orang gitu. Didata dengan per 1.000 orang. Kecil sekali ya.
Berarti dari 1.000 orang tadi Ya, per 1.000 orang. Jadi cuma 0,67%. 0,67% yang Apa yang tertes pemeriksaan yang dilakukan di Indonesia? baru segitu ternyata ya. Iya, baru segitu. Berarti- Saya juga kaget. Waduh, ini Kaget ini. ternyata ya. Termasuk Anda juga belum Oke. dites ya. Oke. Sebaiknya Iya, kita dites belum dulu dites ya. nih tuh. Karena tes itu mahal loh. Mahal loh rapid test. Iya, mahal. Swab itu mahal loh. Waduh, Bayar ternyata. BPJS Di nanggung gak ya? negara lain diberikan waduh, kan BPJS baru naik kemarin. Nah, Oh itu kan iya. salah satu Ya Allah. persiapan pemerintah untuk menghadapi new normal. Menaikkan iuran BPJS. Kan itu kan bukannya malah mensyaratkan mas. Nah, kan, Waduh. kan namanya juga persiapan. Yang penting kan untung. Oke. Ini Tiga untung. Ini untung yang mana ini? Untung yang mana ini? gak kuat bisa ini. Oke. Oke, berarti mungkin ya masih ada kemungkinan karena ini baru keluar pernyataan ini, masih ada kemungkinan bahwa ini juga progres kan ya. Ini progres awal baru 0,67% kan, masih ada tahun depan bro, itu kan. Mungkin masih ada kenaikan lagi ya. Tahun depan berapa orang gitu? Ana nggak tahu. Berapa orang lagi yang harus terkena positif corona gitu? Vaksinnya Nah, belum ketemu. Sekarang saya tadi mendengar Kenapa Saya- Bung Argim? Iya, Gim, kenapa Gim? Ada apa? Gak ada apa-apa Kenapa loh. Gim? Ya Allah. Yaudah, tadi saya mendengar hal yang menarik bahwa syarat ke-6 adalah untuk menggunakan hak suara ya tentang new normal ini. Nah, Betul nggak? Iya, harus Tadi saya mendengarkan itu. berpartisipasi. Nah, Harus berpartisipasi. harus ada pendapat kan ini berarti. Ini maksudnya hal suara dari rakyat atau wakil rakyat ini. Sorry. oh jangan wakil Ya. rakyat dong. Soalnya Jangan bicara tentang wakil rakyat. Diwakilkan lah. Saya nggak mau ketangkep ini. Kenapa Bung? soalnya Suara Bung ini kurang banter, Bung. iya kurang keras nih. Deket-deket mic Kurang dong. keras ini. Udah aman. di sini Masa saya belikan mic nantinya? di sini tinggi loh. Oh, Anda aja gak punya mic. LDR sama mikrofon. Anda tadi Iya. cari mic loh. Katanya mahal. Sekarang mau beliin. Gimana Gim? Daripada LDR sama Enggak. pasangan. Alah. Oh kan Ini gini. lanjut dong. Gimana Gim? Tadi mau ngomong apa Gim? Oh mending suara rakyat, jangan wakil rakyat. Aduh, nah Percuma, Di sini- mereka itu percuma. di sini yang Jangan maksud saya- jangan diterusin mas. Saya nanti kena tangkap gimana kamu? Iya. Tangkap ayo. Enggak, ini Ayo. ini maksudnya mungkin bisa dilihat di beritanya. Ini mungkin bisa dilihat di beritanya. Maksudnya ini suaranya dari rakyat, pure rakyat atau bagaimana? Soalnya kan kita tidak pernah melihat atau mendengarkan ada berita nanti ada apa ya? Pemilihan suara atau bagaimana tuh sistem pemilihan suara itu kayak apa? Apakah sudah diumumkan gitu loh? Kan ini jadi ambigu jadinya. Sorry nih. Sampean belum lihat apa videonya Najwa Shihab yang gimana? menyindir wakil rakyat karena mereka tidak gimana mengurusi tuh? corona. Mereka lebih baik mencari uang dengan mengurusi dengan RUU mereka yang tidak masuk akal. Iya, saya takutkan kayak RUU apa itu? Minerba. Yang kemarin disahkan itu. Nah, Minerba itu kan baru bikin bisa. kaget gitu kan. Tuh. Lebih baik kan Pusing. Di saat seperti ini gitu. lebih Kita baik masih waktu tidur kecil, mereka. nggak tahu saya masih SD. Ampun. Gak kuat. Lebih baik waktu tidur mereka itu di rumah aja gitu loh. Jangan di tempat kayak gitu kan nggak enak. Bangun-bangun kepala Nah, sakit, lagi kita- leher sakit ini. Jangan diterusin loh. Sudah. Jangan diterusin. Sudah. Kemarin Cukup aja ya, udah dikontrol, saling sindir itu Najwa Shihab lawan DPR ya. Habis ini para pelajar lawan DPR. Nggak lucu. Aduh, Nggak jadi garis lucu lagi nanti. Ketangkap. emang sih pelajar garis lucu mau gimana ya. Jadi kembali lagi ke topik nih. Sebenarnya suara ini dari siapa? Ya, aduh, tanya lagi. Saya tambah bingung.
Saya juga Paling nggak bingung. ada nggak pengumuman ini bakal dilakuin kayak apa gitu. Nggak tahu, Ada nggak? kurang tahu. Nggak tahu ya. Berarti belum ada yang tahu nih Tahu. bakal ada. Oke, berarti nggak ada yang tahu nih ya bakal kayak gimana ini ya keputusannya. Sebenarnya sih kalau kita yang berkontribusi dalam the new normal tuh sudah kita lakukan sebenarnya, kayak terus menggunakan masker, menggunakan masker, jaga Beli jarak, baju lebaran. Protokol. beli baju lebaran bukan. Oh bukan. Iya bukan. Via online aja. Yang online aja. Oh iya benar. Masuk. Ya, salah satu bisnis seperti yang sekarang ini yang cocok, bisnis rumahan. Besok katanya online. new normal itu akan merubah orang-orang yang mau berdagang. Mereka akan berubah cara mereka gitu. Berdagang. Katanya sih gitu. Oke. Sekolah pun masih katanya ya. Sekolah pun gitu. Nanti mungkinkah dimasukkan semua langsung muridnya atau setengah jadi sesi 1, sesi 2 atau separuhnya di sekolah, separuhnya di rumah pakai lewat aplikasi atau gimana? Oke. Kalau di mall katanya cuma setengah, tapi gini loh. Iya. Kalau misalnya sekolah dibuka lagi di Korea sana, buka sekolah, datanglah gelombang kedua. Saya nggak mau. Waduh. Ini gelombang 1 aja belum selesai gitu loh. Akhirnya kita masuk ke topik selanjutnya nih. Penerapan new normal di dunia yang terjadi ini kayak apa? Nah, ketemu satu nih yang gitu kan. Kasihan gitu loh. Jadi makin takut nih menghadapi new normal. Gimana? Tolong dijelaskan dulu nih. Ini seru nih. Jelasin dulu. Ya gitu loh. Di Korea sana itu udah buka sekolah. Tapi gelombang kedua itu datang. Nah, bayangkan kalau di Indonesia gelombang 1 aja belum selesai. Kalau gelombang 2 datang, tsunami namanya. Waduh. Susah kalau begitu ya. Kalau saya lihat juga masalah sanitasi yang harusnya diutamakan ini juga masih kurang di beberapa sekolah sepertinya ya. Ya, dan yang paling sih mengkhawatirkan siswa-siswinya gitu loh. Anak-anak yang umur yang SD, TK ini betah nggak pakai masker gitu loh. Kita aja yang sekarang yang sudah gede-gede gini, sudah akhir balik dan lain sebagainya, pakai masker aja masih diturunin sesak napas sih. Iya benar. Makanya penerapan new normal di sekolah juga kadang mengkhawatirkan. Ini baru lingkup sekolah. Kalau kecil baru lingkup sekolah. Aku menganut sistem katanya. Aduh, ya Allah, katanya lagi. Katanya gimana katanya nih? Enak katanya itu masalahnya. Katanya orang-orang gini, sistem masuk sekolah kita nanti ada 3 jam. Waduh, oke. Dari mana itu? Oke, menarik. Jadi setelah 3 jam pulang. Oke. Habis itu ini masih rumor ya? Masih rumor. Iya. Masih rumor, enggak tahu dasarnya gimana. Masih rumor, kawan-kawan. Ingat, ini masih rumor tadi ya kabarnya ya. Dan jangan langsung yang sudah benar. Jangan langsung dipercaya lah ya. Jangan langsung dicerna, oke? Nah, apalagi nih yang harus saya tanyakan? Nah, ada nih. Apa ya? Yang sebenarnya menjadi momok pertanyaan seluruh orang mungkin ya. Apakah new normal ini akan menjadi bahan atau suatu acara untuk mengeliminasi secara perlahan? Nah, maksudnya gimana ini? Oh, gini. Nah, katanya takut nih sebenarnya saya ngomong gini. Bukan katanya ini. Gini.
new normal itu sinonim dari herd immunity. Kalau di Indonesia, kalau di Oke. Indonesia, mall Oke. dibuka, tapi masjid ditutup. Akhirnya ada meme, sholat id di masjid, di mall aja ngapain? Panik nih jadinya nih. Iya, jadi Sekarang, panik kan. sekarang gini, kemarin ada Nah, klaster di apa namanya di Surabaya, asrama haji, 20 orang peserta heeh. di sana. Ternyata pematerinya positif. Akhirnya yang kena berapa Nah, kemarin? Langsung Lima, bingung, lima langsung bingung. yang dites 5 atau 8 yang kena. oke. 5 atau 8 yang kena. Kalau itu 20 orang. Kalau Waduh. misalnya ke mall ada 50 orang, kapasitas mall rata-rata berapa sih? Wah, Berapa? 1000 nggak sampai nyampe apa enggak? waduh, 1000. banyak, Bro. Lebih, Anggaplah lebih dong, lebih dong, anggaplah lebih dong. 200 lah. 200 itu Heeh, oke, anggap aja. udah dipotong setengahnya. Jadi 200 masuk. Satu aja positif udah kena berapa? Lumayan kan? Nambah apa namanya? Ngisi bed di rumah sakit yang kosong. Rumah sakit di Gresik aja Kelar tuh. petrokimia udah over. Harinya mereka menambah bed lagi. Semen Gresik Nah, tinggal satu. Di Surabaya takut. Udah UNER nggak nerima rujukan. 5 lagi. Nah, Di semen tinggal satu. Nah, Udah kalau dirujuk oke. Ini pun nih. itu nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak mau, rumah sakit itu nggak mau menolak karena katanya, bukan katanya sih, emang kenyataannya satu orang yang kena virus corona itu biayanya Kawan-kawan, mahal. kita tidak bisa banyak berbicara. Kalau kalian dengarkan dari awal sampai akhir, kita tidak bisa berbicara banyak. Karena ternyata new normal ini di Indonesia masih abu-abu. Iya, itu Istilahnya ini tergantung belum pemerintah ya. betul. Ini Apakah masih berita yang tersebar, rumor yang ada, yang kami ambil dan kami jadikan bahan bahan untuk diskusi kali ini. Ini diskusi, oke? Ya, Jadi benar sekali. banyak yang harus kalian cerna. Banyak yang harus kalian cerna. Dan sekali lagi new normal masih abu-abu. Gambaran yang jelas belum ada. Selain dari program-program sudah dilakukan seperti mungkin tes kesehatan yang dilakukan di setiap kantor pekerja. Betul kan? Nah, sudah mengalami semua kan ayah kalian kan? Ya, Nah, benar sekali. itu masih gambaran kecil. Juga beberapa berita-berita yang di dunia, termasuk berita buruk yang ada di Korea tadi, itu juga masih gambaran kecil. Bagaimana kelanjutan daripada new normal ini? Well, kita tidak bisa memberikan banyak penjelasan. tidak ada Benar kesimpulan sekali. di sini. Kita tunggu Ya, termasuk pemerintah saja harus mau apa. Kita daripada kita apakah menyebarkan ketakutan, ya kan? Kita lebih baik betul. menyebarkan perilaku bersih. Jadi Baik. intinya intinya nih, new normal masih abu-abu. Kita semua tidak bisa memastikan apa yang terjadi. Kita hanya bisa memprediksi, tapi belum tentu benar. So, apakah new normal ini akan menjadi ending yang ceria, yang good, atau Apakah dramatis Apakah menjadi abnormal? akan ada perjuangan tambahan? Kita tidak tahu. ataukah Kita hanya ada bisa pasrah. tragis? Oh, jangan sampai Jangan lah ya. sampai sih. Tapi Jangan sampai. daripada Jadi, ngurusin new normal, maksudnya takut Jadi, sama new normal. sebelum kita tutup ya kawan-kawan. Sebelum kita tutup, sekali lagi kami kasih pemberitahuan bahwa new normal masih abu-abu. Ya, benar sekali. Sesuai yang kita diskusikan tadi, banyak sekali gambaran yang terlihat. Entah itu gambaran baik ataupun gambaran buruk. Kita tidak bisa memprediksi apa yang benar, apa yang salah. Kita hanya bisa pasrah dan mengantisipasi diri kita dan orang yang kita sayangi agar terhindar dari wabah ini. Nah itu. Punya orang So, yang terima disayangi. kasih. Iya, termasuk orang yang disayangi. Ya, Igim. So, Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir. Mohon maaf karena di episode ini kita tidak bisa berbicara banyak seperti episode lalu karena memang topiknya yang masih abu-abu ya.
Ini masih Sangat. masih baru lah, ini masih baru. Nanti jadi hoax itu Kebijakannya. susah malahan. Kita Iya, penyebar hoax daripada lah. salah kan. Jangan lah. Daripada kita menakut-nakuti kalian. Hmm. Nanti jadi tema horor nih podcast nih. Iya, Oke. daripada kalian Daripada horor ya kan. Daripada horor, mending di subscribe ya. Di subscribe Iya. channel kita, Subscribe, ya terus di like, pasti di like. harus. di share ke teman-teman. Yoi, Karena man. ini tuh Ya. sangat-sangat bermanfaat. Iya, Ya amin. mungkin Semoga bermanfaat. ya sobat ya. Ya, Jangan lupa di subscribe. Subscribe. apa namanya? betul. Saya kasih kata-kata terakhir. Apa tuh? Skut. Daripada kita bahas new normal, mending kita persiapan aja kalau besok-besok ada new normal beneran. Sekarang yang Iya. dipikirkan kemarin saya ada pembahasan new normal. Tapi yang dipikirkan itu satu. Kita harus siap dengan new normal dan bagaimana kesiapan kita dengan new normal. Makanya dari sekarang kita siapin aja. Gak usah takut. Jangan takut dengan new normal. Hadapi aja. Kita lihat keadaan tetap. Dan kita juga harus antisipasi agar jangan sampai kita kena wabah ini. So, terima kasih kawan-kawannya sudah hadir pada malam hari ini. Ya, sudah menyempatkan waktunya. Semuanya terima kasih. Dan disclaimer ulang, tolong disaring informasi yang kita sampaikan hari ini. Banyak sekali yang harus kalian saring. Jadi, terima kasih. Ya. Dan Terima kasih. Sampai jumpa happy new lagi. normal. Iya. Happy new normal. Kehidupan baru. Dadah.